Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah, saudara-saudari, semua diberkati Tuhan pada hari-hari ini. Walaupun dalam suasana PSBB, kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Biar kiranya suasana ini mampu membawa kita lebih dalam lagi untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan ya. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara semua untuk menyembah Tuhan. Jemaat GBI Paulang juga saya yakin bisa menyembah Tuhan luar biasa. Haleluya. Oh menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau rasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan di dalam ibadah streaming kami Tuhan di GBI Paulang 2 Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau memuji dan menyembah nama-Mu Yesus. Di tengah-tengah masa-masa ini Tuhan, biarkan kiranya Tuhan kami dekat, lebih dekat lagi Tuhan di hadapan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di hadapan Tuhan. Mengenal. Ya, ku buka mataku, lihat wajah-Mu. Ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kebenaran yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari katakan sekali lagi, pujian kami di hadapan Tuhan. Bila ku buka mataku, melihat wajah-Mu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya Yesus, kami mau menyembahmu, Kau yang layak disembah. Yesus kami sembah. Haleluya. Kami yakin Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami, Yesus kami sembah Kau Tuhan. Kami yakin Kau hidup Tuhan. Kami yakin kami sembah. Kami muliakan nama Yesus, nama Yesus. Haleluya. Sebab Kau yang layak. Ini pujian kami, ini pengakuan kami. Kami mau katakan di hadapan-Mu Tuhan, Kau yang layak, yang layak. Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Kau yang layak. Kau layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh, Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau layak disembah, layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat Tuhan, Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan sekali lagi. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama dengan kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk masuk Tuhan dalam pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Yeay. Beri kemuliaan Tuhan buat kita. Haleluya. Haleluya. Yes. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Yeay. Mari tepuk tangan dia sama-sama dengan saya. Haleluya. Yes. Mari katakan sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu, saat kau menanti tu bawaku lagi bersekutu dalam kasih yang sejati. Ku dapat hadirmu. Katakan inilah rinduku, hidupku hanyalah bagimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yes. Ya. Mari kita berdiam di hadirat Tuhan. Ya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu, saat kau menanti ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan dan baharimu. Yes. Inilah hidupku. Mari angkat tangan puji sama-sama. Hanyalah bagimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah bagimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yeay, haleluya. Lebih dari pemenang menghadapi segala perkara, mau telah dikalahkan, dosa dipatahkan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Yes. Haleluya. Mari katakan sama-sama dengan saya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan, kita
kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dilibatkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari katakan sekali lagi, yeah, yeah. Lebih dari pemenang menghadapi segala perkara. Kami kuat Tuhan, yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, tapi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tibakanlah hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari katakan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Yeay, haleluya. Saya akan membawakan untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman untuk membawakan pengumuman untuk hari ini. Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa transfer untuk persembahan kita untuk 1/10 kita di GB Pamulang 2 agar setiap pekerjaan Tuhan yang ada bisa terus berjalan dengan baik, dengan sukacita, dan Ibu Bapak diberkati semuanya. Mari kita berikan dengan sukarela, mari kita berikan dengan sukacita. Bapak Ibu bisa transfer uang Bapak Ibu untuk 1/10 di bank yang sudah tertulis di bawah ini. Nomor rekening dan semuanya sudah ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya hari ini kita akan berdoa syafaat sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Saya ajak seluruh jemaat GB Pamulang 2 untuk tundukkan kepala kembali di hadapan Tuhan. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kesehatan-Mu, atas semua Tuhan yang Kau berikan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan. Kalau kami masih diberi kesehatan, seluruh jemaat di GB Pamulang 2 Tuhan masih diberi kekuatan kesehatan. Kami dimampukan dan kami dilayakkan. Ini semua bukan hasil kuat gagah kami. Ini bukan hasil kerja keras kami. Tapi ini semua Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan yang setiap hari Tuhan Kau limpahkan bagi kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ini semua Tuhan. Berapa banyak pun Tuhan anak-anak Tuhan yang menyaksikan video live ini Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan ada saat ini, kami rindu Tuhan saat ini Tuhan menaikkan doa syafaat kami di hadapan. Kami mau memberkati Tuhan bangsa negara ini Tuhan, bangsa di mana kami ada Tuhan. Dalam keadaan-keadaan sulit, kami mau terus memberkati bangsa ini Tuhan. Mungkin kami nggak bisa memberkati Tuhan lewat uang kami Tuhan. Mungkin kami tidak bisa memberkati bangsa negara ini Tuhan lewat apapun Tuhan. Tapi kami ajarkan kami Tuhan untuk mampu mendoakan bangsa negara ini Tuhan. Karena ketika kami mengadu Tuhan, karena ketika kami berkata-kata dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan untuk ini semua. COVID-19 Tuhan yang melanda Tuhan bangsa Indonesia Tuhan sampai hari ini, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Saat ini Tuhan yang dilanda oleh penyakit ini Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan kami gak melihat Tuhan jawaban Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami seperti buntu Tuhan. Tapi Alkitab mengajarkan kami Tuhan untuk selalu percaya di hadapan Tuhan. Kami selalu diingatkan Tuhan untuk tetap percaya di masa-masa sulit, untuk tetap percaya untuk berpegang teguh kepada nama Yesus yang memberi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan hari-hari ini Tuhan kalau kami dalam keadaan yang sehat, kami dalam keadaan yang kuat. Oleh karena sebab itu Tuhan, kami mau mendoakan mereka saat ini Tuhan yang berjuang untuk kaum medis yang saat ini Tuhan berjuang di garda terdepan Tuhan. Mereka yang hari-hari ini Tuhan tertular Tuhan dengan COVID-19 Tuhan. Untuk para tim medis ini kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau yang memberi kekuatan bagi mereka semua. Engkau yang memampukan mereka Tuhan. Ketika mereka sudah mulai jenuh Tuhan, ketika mereka sudah mulai lemah Tuhan, mari Tuhan, biar kiranya Tuhan seluruh bangsa ini mendoakan mereka Tuhan, agar mereka tetap bertahan dan tetap kuat Tuhan. Agar setiap orang-orang yang mereka tangani Tuhan itu mendapatkan kesembuhan. Agar setiap obat-obatan Tuhan yang mereka berikan kepada pasien itu Tuhan, mereka bisa disembuhkan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Bangsa ini mampu Tuhan keluar dari permasalahan ini. Kalau di hari-hari yang lalu Tuhan Kau telah memimpin Tuhan bangsa negara ini Tuhan, bebas dari setiap penjajahan yang ada, bebas dari segala penyakit-penyakit Tuhan yang sudah menimpa bangsa negara ini. Tapi hari ini Tuhan kami mohon Tuhan, kami berdoa untuk seluruh dunia ini, biar kiranya Tuhan Kau bebaskan dunia ini Tuhan di dalam nama Yesus dari COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali, kami percaya Tuhan orang-orang yang sehari-hari ini Tuhan berdoa semakin dikuatkan Tuhan, semakin tundukkan kepala Tuhan.
Makin Tuhan memberikan hati untuk setiap bangsa negara yang ada Tuhan, agar setiap bangsa negara dapat diselamatkan, agar setiap bangsa negara yang ada dapat dibebaskan, dapat disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, berapa banyak pun Tuhan dominasi Tuhan yang ada Tuhan saat ini, Tuhan yang berdoa bagi bangsa negara ini. Berapa banyak pun Tuhan agama-agama yang banyak Tuhan saat ini Tuhan berdoa bersama-sama untuk mendoakan bangsa negara ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengahnya Tuhan. Engkau hadir Tuhan untuk memulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan untuk memulihkan bangsa-bangsa di muka bumi ini Tuhan. Untuk pemerintahan kami Tuhan sudah melakukan Tuhan PSBB di kota Tangerang Selatan dan sekitarnya Tuhan. Bahkan di Jakarta, di seluruh negara ini Tuhan. Daerah-daerah yang ada Tuhan saat ini Tuhan mengadakan PSBB. Biar pembatasan-pembatasan ini Tuhan ukurannya untuk mengurangi Tuhan penyakit ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami mau taat Tuhan, kalau bangsa negara ini mau taat Tuhan dan tunduk Tuhan pada pemerintahan, kami yakin Tuhan, kami akan dilepaskan. Kami yakin Tuhan, bangsa ini akan terbebas Tuhan dari sakit penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan Kau hadir bersama-sama pemerintahan kami Tuhan, yang hari ini Tuhan menghadapi perekonomian bangsa negara ini Tuhan semakin sulit. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala kemustahilan itu tidak ada. Yang ada hanya kepastian dan kepastian. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan kebebasan itu Tuhan terjadi, kesembuhan itu Tuhan terjadi, bahkan pemulihan keluarga besar pun di bumi ini, di dunia ini, bahkan di bangsa negara ini Tuhan akan terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa, di mana nama Tuhan akan diluluhkan, di mana nama Tuhan akan ditinggikan, di mana nama Tuhan akan diagung-agungkan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan seluruh doa syafaat kami untuk GBI Pamulang 2, setiap jemaat, biar kiranya Tuhan Kau beri kesehatan, biar kiranya Tuhan mereka selalu sehat, mereka selalu memberkati dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dekat pada itu setiap kata aku sangka, tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari katakan sekali lagi pujian ini di hadapan dekat pada itu setiap setiap kata
dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh Yesus, membawa sebabku menyatakan kebesaran, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat pada itu setiap nafasku, yes, setiap kata kamu menunggu. Aku sangka, tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu dalam hidupku.
mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, mengejar hadirmu Tuhan, hadirmu dalam hidupku. Sebab itu yang terpenting bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Kami percaya padamu, perlindungan kami ya Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang ajaib dan besar. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai rohku pujilah Tuhan, hai rohku pujilah Tuhan. Rasakan kebaikannya, sebabnya baik bagiku. Haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan, segala kemuliaan bagimu, segala pujian syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup kami. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Masih diberi kesempatan untuk menikmati nafas yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Kebangkitan-Mu membawa kami kepada suatu kepastian dan pengharapan bahwa kehidupan kami tidak berakhir di yang kubur kami Tuhan. Di orang-orang yang percaya kepadamu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang itu akan mendapatkan kekekalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sebab firman-Mu itulah yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu lah yang membuat kami dewasa. Firman-Mu yang membuat kami hidup. Firman-Mu menyucikan kami, menguduskan kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, senang sekali kita berjumpa lagi di dalam kasih Kristus, saudara kasih di dalam Tuhan. Dan pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan, saudaraku. Dan sekali lagi saya mengingatkan dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang berdomisili di Tangerang dan Tangerang Selatan, kita sudah diperlakukan, ya, negara kita sudah diperlakukan, yaitu PSBB, saudaraku, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Ya, jadi mohon Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan memperhatikannya, selalu menggunakan masker jika bepergian, kemudian tidak berboncengan dengan motor, kemudian di mobil juga saudara jangan banyak orang, saudara ya, selalu mencuci tangan dengan sabun dan jauhi kerumunan orang, ya saudaraku. Mari kita patuhi, karena dengan instruksi dari atau pemerintah ini saudaraku membawa kita kepada suatu kehidupan
lebih baik tinggal di rumah. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini bersama-sama kita akan mempelajari firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku masih dalam suasana Paskah, saudaraku suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu peristiwa sejarah yang ternyata memang terbukti, sejarah yang tidak bisa diragukan lagi, sejarah yang benar-benar bisa terbukti, saudaraku. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu peristiwa yang sangat besar dan ajaib, dan penting sekali buat kita orang-orang percaya, khususnya bagi kita yang mengikut Kristus, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita kepada sesuatu yang lebih besar. Katakan amin, saudaraku. Ya, kalau Natal tanpa ada kematian dan kebangkitan, maka percuma kita mengikut Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus tanpa diakhiri dengan kematian dan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, maka percaya kita sia-sia. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Maka oleh sebab itu, mari kita belajar dari firman Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Kita akan baca di dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-20, saudaraku. Ya, kita akan baca bersama-sama dengan pelan dan kompak. Ya, jadi Bapak Ibu yang di rumah silakan mengambil Alkitab, mengambil tabletnya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap, kompak. Oke, kita akan baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20, saudara. Sudah siap? Katakan amin. Oke, kita akan baca 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, saya akan ulangi, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi yang benar, saudaraku, nah ini kata Rasul Paulus, saudaraku. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, Rasul Paulus hendak mengingatkan kepada orang-orang di Korintus yang saat itu jemaat di Korintus sudah mulai ragu, sudah mulai bimbang percaya mereka, karena rumor atau isu-isu atau gosip, bahkan mungkin tipu muslihat dari orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus selalu mengabarkan kabar-kabar yang bohong, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah dibangkitkan, Tuhan Yesus itu mayatnya dicuri, Tuhan Yesus mayatnya diambil sama murid-muridnya, mayatnya Tuhan Yesus itu digantikan, saudaraku. Jadi banyak sekali berita-berita yang palsu. Dan orang-orang yang mengikut Kristus sudah mulai rada ragu. Nah, oleh sebab itu Paulus menekankan tetapi yang benar. Tetapi yang benar artinya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa ini loh yang benar, saudaraku. Ini loh yang pasti. Ini loh yang otentik. Tidak ada bohongnya, tidak ada dusta. Inilah yang nyata adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, saudaraku, dari sini kita belajar firman Tuhan. Kita pun juga diingatkan oleh Tuhan hari ini bahwa yang benar ialah Yesus Kristus sudah dibangkitkan. Saudara dan saya tidak perlu ragu-ragu lagi. Ragu, bimbang, percaya atau tidak ya? Percaya atau tidak ya? Saudara tidak perlu ragu lagi, dan itu sudah terbukti bahwa Yesus Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara, coba kita perhatikan dari antara orang mati, saudaraku. Orang mati di sini dikatakan kata nekros atau nekroo, artinya orang-orang yang tidak memiliki roh. Jadi, saudaraku, orang-orang yang tidak memiliki roh itu artinya mati. Nah, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang-orang yang nekro, orang-orang yang telah mati, tidak memiliki roh dalam tubuhnya. Nah, dilanjutkan sebagai yang sulung.
Nah, ini hebatnya saudaraku. Tuhan Yesus, dia mati dan dibangkitkan kembali oleh Allah Bapa menjadi yang sulung, artinya menjadi yang pertama, menjadi suatu pionir atau teladan, atau saya boleh katakan menjadi patokan kita, saudara, bahwa Yesus sudah dibangkitkan dan dia menjadi yang sulung, artinya dia adalah yang utama, saudara. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa Yesus bisa dikatakan menjadi orang yang pertama, saudaraku? Nah, kita perhatikan di ayat yang ke-21, saudara. Di ayat 21, kita akan baca sekali lagi, saudaraku, 1 Korintus pasal yang kelima, ayat 21. Coba perhatikan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, saudaraku. Jadi maut itu datang oleh karena satu orang manusia, yaitu Adam. Adam jatuh di dalam dosa karena tidak taat. Tidak taat kepada perintah Allah. Tapi dilanjutkan oleh Rasul Paulus, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapakah orang manusia ini? Satu orang ini tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Jadi kita memiliki kepercayaan, memiliki kepastian, memiliki pengharapan. Nah, oleh sebab itu, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama adalah memberikan kita pengharapan dan kepastian adanya kebangkitan. Jadi saudaraku, kita jadi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Bukannya kita konyol, saudaraku ya. Kita tidak boleh konyol. Kalaupun juga kita dipanggil Tuhan, kalaupun juga kita mengalami kematian, kalaupun juga kita mengalami yang namanya meninggal, saudaraku, maka Tuhan Yesus yang sudah bangkit menjadi yang sulung itu memberikan pengharapan dan kepastian adanya kebangkitan. Jadi kita percaya, semua orang yang kita percaya, kita ini saudaraku, saya dan saudara yang sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang hidupnya di dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus, maka pada saat kita mati, pada saat kita meninggal nanti, semuanya akan menjadi indah, saudaraku. Maka kematian bagi orang-orang mengikut Kristus, orang-orang yang mengikut Kristus adalah suatu keuntungan. Rasul Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan Yesus yang pertama dikatakan memberikan pengharapan dan kepastian adanya kebangkitan. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka tidak ada kepastian dan tidak ada pengharapan, saudara. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, ada satu kelompok ahli agama, saudaraku, pada zaman Tuhan Yesus, dan mungkin sampai dengan zaman sekarang, mungkin saudaraku, saya tidak tahu, ada satu kelompok yang namanya orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Mereka menganggap bahwa kematian itu akhir dari segala sesuatunya. Buat mereka orang-orang Saduki, kematian adalah kutukan. Kematian adalah akhir. Kematian adalah hukuman. Karena apa? Manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka tidak akan ada lagi kepastian dan pengharapan akan ada kebangkitan. Itulah orang-orang Saduki. Nah, zaman sekarang kalau boleh saya katakan adalah orang-orang dalam golongan skeptis. Orang-orang skeptis mengatakan bahwa tidak ada lagi kebangkitan. Tidak ada. Kita hidup, kita mati, selesai. Nah, tetapi di dalam Kristus yang menjadi sulung tadi itu, yang pertama memberikan pengharapan dan kepastian adanya kebangkitan. Saudara dan saya harus meyakini ini dan kita harus mengamini, saudara. Kita harus meyakini bahwa kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita memiliki kepastian dan pengharapan. Nah, kemudian yang kedua, saudaraku, kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus itu apa? Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini.
Kita langsung lompat di ayat yang ke-54 dan 55, saudaraku. Ini Rasul Paulus menulis surat Korintus ini sungguh luar biasa, saudaraku ya. Ini benar-benar teologi yang sangat dalam, memberikan kita kepastian, saudaraku. Ya, ayat yang ke-54 dan 55. Oke, saya akan bacakan, saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-54 dan 55. Oke, ya, katakan amin kalau sudah ketemu. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Nah ini saudara, maut telah ditelan dalam apa saudaraku? Kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama adalah tadi memberikan kepastian dan pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya akan ada kebangkitan. Yang kedua adalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah mengalahkan maut. Katakan bersama-sama dengan saya, mengalahkan maut. Saudara kasih kita Tuhan, tanpa ada kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita masih tersengat oleh maut. Upah dosa ialah maut, saudaraku. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan upahnya adalah mati, maut. Tetapi saudaraku, oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus, maka sengat maut itu, saudaraku, kematian itu dikalahkan. Ayat yang ke-55, Paulus lebih sangat tegas mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jelas saudaraku, bahwa kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Ini yang luar biasa, saudaraku. Jadi kita mengikut Tuhan Yesus itu, saudaraku, tidak lagi berhubungan, ya mohon maaf saudaraku saya katakan dengan apa adanya firman Tuhan ini, bahwa yang namanya mengikut Tuhan Yesus tidak ada hubungannya dengan kekayaan dunia ini. Mengikut Tuhan Yesus artinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepastian dan pengharapan kebangkitan bagi kita, bagi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, dan sekaligus mengalahkan maut. Ini yang paling penting, saudara. Lebih penting dari harta dan uang kita. Sekarang saudaraku, dengan COVID-19 saja saudaraku luar biasa, digoncang. Ya kan? Perekonomian terganggu, saudara. Pemerintah harus mengalihkan beberapa anggaran-anggarannya hanya untuk menangani COVID-19, saudaraku. Banyak sekali karyawan yang bekerja di pabrik dan akhirnya harus dirumahkan, harus di PHK. Saudara tadi bilang Tuhan, harta dunia ini, keuangan dunia ini, semuanya akan lenyap, semuanya akan habis. Nah, yang terpenting di sini adalah kebangkitan. Mari kita mulai fokuskan mata jasmani kita kepada hal-hal yang bersifat rohani. Mari arahkan hatimu dan hatiku, mari arahkan rohmu dan jiwamu kepada suatu kekekalan. Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus kita tuju dan ambil, saudara. Jadi kalau saudara sampai hari ini masih memikirkan bagaimana caranya saya menjadi orang kaya, kalau saudara masih memikirkan bagaimana caranya saya menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dihargai, menjadi orang yang terutama, itu saudaraku, menjadi orang yang hartanya banyak, berarti saudara mengalami kesalahan yang besar. Saudara mengalami kerugian yang besar, saudaraku. Seperti beberapa waktu yang lalu yang sudah saya sampaikan di dalam khotbah saya, saudaraku, orang-orang yang mencintai uang, yang mencintai harta dunia ini, pada saat ia mati nanti, saudaraku, jiwanya akan dituntut. Jiwanya dituntut oleh siapa? Jiwa kita akan dituntut oleh si pemilik kita. Nah, pertanyaannya menjadi masalahnya adalah siapa
yang memiliki hidup kita. Apakah kita memastikan jiwa dan roh kita dimiliki oleh pemilik yang sah, yaitu Allah, atau jiwa kita sudah dimiliki oleh iblis, oleh setan? Mungkin saudara tidak pernah ke dukun, mungkin saudara tidak pernah melakukan ritual-ritual yang kegelapan, tidak pernah mungkin. Tetapi saudara dan saya, pada saat saudara dan saya mencintai harta dunia lebih dari mencintai Tuhan, saudara lebih mencintai mobil saudara, saudara lebih mencintai fasilitas dunia ini, lebih mencintai kekayaan, lebih mencintai harga diri supaya dihargai orang, itu tandanya saudara dan saya menyerahkan diri menjadi miliknya iblis. Kita dimiliki oleh setan, kita menjadi penyembah setan, kita menjadi pengikut. Nah, pada saat kita mati, maka yang akan menuntut jiwa dan roh kita tentunya adalah si pemiliknya, yaitu iblis, saudara. Nah, ini pertanyaannya yang sangat penting, saudara dan saya harus pertanyakan setiap hari. Setiap hari saya selalu mempertanyakan diri saya, saudara. Kalau saya nanti mati, siapa yang menuntut jiwa dan roh saya? Apakah saya memastikan bahwa saya bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan dimiliki oleh Allah Bapa, masuk di dalam kekekalan yang abadi, atau kalau saya mati hari ini atau besok, saya dimiliki oleh setan? Saudara dan saya harus sadar ini, saudaraku. Yesus sudah mengalahkan maut buat kita. Ini yang penting. Tuhan Yesus dalam dunia ini, datang dalam dunia ini tidak membawa kekayaan, tidak membawa harta dunia, tidak membawa segepok uang, tidak. Tetapi Tuhan Yesus datang dalam dunia ini membawa keselamatan, kematian, dan kebangkitannya. Itulah yang menyelamatkan kita, saudaraku. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua adalah Dia mengalahkan maut. Mari kita perhatikan lagi, saudaraku. Rasul Paulus menegaskan perkataannya ini, surat yang ditulis ini dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 18. Bentar, mungkin kita akan baca di ayat yang ayat yang ke-14, saudaraku. Kita baca langsung 14 saja. Oke, 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, Ia di sini adalah Allah Bapa, saudaraku. Ya. Ia atau Bapa yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, yang jelas, saudara, akan membangkitkan kami juga. Kami ini siapa? Rasul Paulus, orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang yang mengikut gaya hidup Tuhan Yesus, yang hidup di jalannya Tuhan. Ya, saya pernah sampaikan jalannya Tuhan itu artinya hodos. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu artinya hodos, saudaraku, jalan. Orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, orang-orang yang mengikuti kemana Tuhan Yesus berjalan ke arah kebenaran, perkataan Tuhan Yesus, pikiran Tuhan Yesus, perasaan Tuhan Yesus, itu yang kita ikuti. Akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Ini kepastian, saudara. Ini satu pengharapan. Saudara dan saya harus kejar ini, bukan kejar harta, saudara. Harta boleh kita cari, kita tidak boleh bermalasan untuk bekerja. Kita harus tetap giat, kita harus rajin bekerja, ya kan? Kita nggak boleh bermalas-malasan, santai-santai, bobok-bobok aja di rumah, kemudian tahu-tahu ada duit datang. Jangan berpikir yang aneh-aneh, saudaraku. Bekerjalah kita seperti kita bekerja pada biasanya. Yang sekolah, yang belajar pun juga harus belajar dengan rajin, dengan tekun. Tetapi jangan sampai pekerjaan kita, sekolah kita, hobi kita, kegiatan kita membawa kita jauh dari jalan Tuhan. Banyak orang yang hanya untuk mengejar kekayaan, akhirnya melenceng, meleset dari jalan Tuhan. Mereka mengejar kekayaan dengan segala cara.
Kalau orang bilang itu menghalalkan segala cara untuk dapat mencapai kekayaan. Itu yang mesti kita hindari, saudaraku. Oke, saya lanjutkan ayat yang ke-14 ini. Dan ia, ini hebat nih ya, ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Artinya, Bapa akan menghadapkan kita semua ini, kamu dan kami, gitu saudaraku, di hadapan Bapa sendiri. Wah, luar biasa saudaraku. Ini yang harus kita percayai. Jadi yang pertama, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah memberi kepastian dan pengharapan adanya kebangkitan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, maaf kalau ada saudara kita, orang tua kita, kekasih kita sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, saudaraku, jangan gundah, jangan galau, jangan sedih. Kenapa? Karena akan ada kebangkitan, saudaraku. Kita akan bersama-sama dengan mereka masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua adalah kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, menyatakan kemenangan kepada maut, saudaraku. Saudara, kita kembali sedikit di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi, ayat ke-20, saudaraku. Coba perhatikan 1 Korintus 15 ayat 20. Kita kembali lagi 1 Korintus 15 ayat 20, saudaraku, kita akan baca sekali lagi. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, tadi saya katakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah kehilangan orang yang dikasihi, papa mamanya, mungkin istri atau mungkin anak atau orang tua, saudara nggak usah khawatir, saudara nggak perlu sedih. Selama orang yang kita kasihi meninggal di dalam Tuhan, maka dikatakan di dalam ayat 20 ini, Yesus bangkit sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah, apa saudaraku di situ, meninggal. Oh, ini kok beda ya katanya ya. Tadi Yesus ngomong bahwa Yesus dikatakan dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi bedanya apa saudaraku? Bedanya apa? Sekali lagi saudaraku, bedanya antara mati nekrowo itu digunakan mati artinya tubuh tanpa roh. Jadi benar-benar mati saudaraku. Tetapi saudaraku, dikatakan orang-orang yang telah meninggal di sini artinya adalah orang-orang yang tidur dalam bahasa aslinya saudaraku. Orang-orang yang jatuh di dalam tidur, artinya orang yang nggak sadar. Jadi saudara dan saya nanti kalau kita mati saudaraku, ya kan? Kita bukan mati artinya roh kita tidak ada di dalam daging kita, tetapi kita sedang tidur. Nah, oleh sebab itu pada waktu nanti Yesus menyatakan dirinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kita dibangkitkan. Oh, luar biasa saudaraku. Inilah karya Tuhan Yesus, karya Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Memberikan kepengharapan, kepastian, dan mengalahkan maut. Dan yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus atau kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang ketiga adalah memberikan kita teladan tentang, nah ini yang penting saudara ya, ketaatan dan kesalehan Tuhan Yesus. Ini dahsyat luar biasa. Coba perhatikan di sini saudaraku di ayat yang 1 Korintus pasal 15 ayat 20, saudaraku, sekali lagi saya akan bacakan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah diapakan saudaraku? Dibangkitkan. Di sini tidak dikatakan bahwa Kristus telah bangkit, bukan. Tetapi coba perhatikan kata dibangkitkan. Nah, kata dibangkitkan di dalam tata bahasa Yunani, saudaraku, itu menggunakan kata kerja, tetapi kata kerjanya kata kerja yang perfect. Kata kerja yang sudah sempurna, sudah selesai, dan bersifat apa saudaraku? Bersifat indikatif, menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus
itu karena ada sesuatu yang membangkitkan dia. Ada oknum yang membangkitkan dia. Siapa dia? Yaitu Allah Bapa. Nah, pertanyaannya sekarang sederhana, saudara. Kenapa Tuhan kita Yesus Kristus bisa dibangkitkan oleh Bapa, oleh Allah Bapa? Saudara dan saya, kalau saudara dan saya ingin memiliki kebangkitan seperti yang dialami Tuhan Yesus, maka saudara dan saya harus memastikan bahwa saudara dan saya harus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bapa. Nah, bagaimana caranya saudara dan saya bisa mengalami kebangkitan? Sekali lagi, kebangkitan Tuhan Yesus bukan karena Tuhan Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri, tidak, tetapi dia dibangkitkan. Nah, yuk kita baca lebih lanjut lagi, saudaraku. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah sempurna untuk menyelesaikan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus dikerjakan oleh Allah Bapa. Yuk kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Ini tulisan Paulus, kalau kita tidak perhatikan secara seksama, saudara, teliti, maka kita akan meleset, saudara. Meleset. Yuk kita baca, saudara, kasih di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang pelan-pelan. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ini hebat, saudaraku. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Bapa kita oleh kuasanya membangkitkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Ini yang penting, saudara, ya. Pertanyaannya, apakah saudara yang mengikuti premier YouTube ini, saya mau tanya, saudara mau dibangkitkan atau enggak? Tentu saudara akan jawab, oh pasti, ya kan? Nggak mungkin saudara pikir, oh saya lebih mati selama-lamanya deh. Nggak mungkin, saudara. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa dibangkitkan? Tadi Korintus mengatakan bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, artinya Allah Bapa yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga. Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita pun juga mengalami kebangkitan seperti Tuhan Yesus bangkit sebagai yang sulung? Loh, ya kan? Kita sebagai anak yang istilahnya kalau orang bilang adik-adiknya Tuhan Yesus lah, begitu ya saudaraku, kalau boleh saya ambil kata-kata yang sederhana. Tuhan Yesus sebagai yang sulung. Kalau orang Jawa bilang itu barat, saudara, ya. Barat itu paling kokoh, yang paling tua gitu ya. Kita ini bisa bangkit seperti kakak kita yang sulung, yaitu Tuhan Yesus. Caranya gimana? Yuk kita lihat, pelajari kitabnya, saudaraku. Semua tertulis dalam Alkitab. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai dengan ke-9. Kita akan baca pelan-pelan, saudaraku. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 9. Ya, pasal 5 ayat 5 sampai 9. Sobat saudaraku, mari kita fokuskan karena ini adalah teologi yang sangat dalam. Inilah inti percaya kita. Inilah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak memahami ini, saudara tidak akan mendapatkan kesempatan dibangkitkan. Loh, kenapa? Karena sekali lagi, saudaraku, untuk dibangkitkan tidak hanya serta-merta saudara percaya Yesus, dibaptis, nanti mati masuk surga. Tidak segampang itu kekristenan, saudaraku. Kekristenan tidak sepele, tidak sesederhana itu. Kekristenan adalah suatu penyerahan diri. Kekristenan adalah gaya hidup, bukan sesuatu yang diteorikan. Kebangkitan di dalam Yesus itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, kita baca, saudaraku, ya. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 9. Pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan, ya saudaraku, ya,
tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Saudara, di sini sangat jelas bahwa Kristus itu dimuliakan oleh Allah Bapa. Lanjut saudara, ayat yang ke-6, sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kalau dijelaskan ini panjang saudara ya. Ayat ke-7. Dalam hidupnya, episode ini penting ya, penting. Ayat 7 ini tolong digarisbawahi. Bila perlu dikasih stabilo saudaraku. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia siapa? Kepada Bapa, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus selama Dia menjadi manusia di dalam bumi ini, Dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya. Jadi Allah Bapa sanggup menyelamatkan Tuhan Yesus dari maut. Menyelamatkannya dari maut, dan karena apa saudaraku? Katakan sama-sama. Karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Saudara, Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Tuhan Yesus memberikan kita suatu teladan, ketaatan dan kesalehan. Dikatakan di sini, dan karena kesalehannya. Jadi saudara dan saya jangan mikir yang aneh-aneh, saudaraku. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan, tangisan kita akan dijawab oleh Tuhan, oleh Bapa. Doa kita akan dijawab oleh Bapa, tangisan kita, keluhan kita akan dijawab oleh Bapa. Kalau kesalehan kita seperti Tuhan Yesus. Jelas, saudara, ayat ini katakan jelas banget. Karena kesalehannya, kesalahan siapa? Tuhan Yesus. Ia telah didengarkan. Didengarkan oleh siapa? Oleh Bapa. Ayat ke-8. Dan sekalipun Ia adalah anak, nah ini luar biasa. Sekalipun Ia adalah anak, Yesus adalah anak Bapa sendiri. Ia telah apa saudaraku? Belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudaraku, Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Itu bukan karena Tuhan Yesus anak. Bukan karena Tuhan Yesus itu memang datangnya dari Bapa, tidak. Kebangkitan Tuhan Yesus itu karena apa? Karena kesalehannya dan ketaatannya kepada Bapa. Ini yang paling penting, saudaraku. Saudara harus menyadari ini, kalau saudara ingin dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus dalam kebangkitan tubuh kita nanti, maka saudara dan saya harus memastikan bahwa hidup kita memiliki ketaatan dan kesalehan seperti Tuhan Yesus. Ayat ke-9. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, artinya Yesus mencapai kesempurnaannya sebagai manusia, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang ini taat kepadanya. Jadi saudara saya ingin diselamatkan, saudara pertanyaannya paling gampang. Saudara ingin diselamatkan, berarti saudara jawab, oh haleluya, amin, pasti mau. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah taat kepadanya? Pertanyaan paling sepele, saudara. Jangan ngomong diselamatkan, jangan ngomong amin karena dibangkitkan, jangan ngomong amin karena diselamatkan, kalau hidup saudara masih tidak taat dan tidak saleh. Saleh itu artinya apa, saudara? Memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Gaya hidup kita adalah gaya hidup Tuhan Yesus.
penuh dengan kasih, pikirannya pikiran yang suci, pikiran yang kudus, pikiran yang perkara-perkara yang di atas, bukan pikiran-pikiran mencari kekayaan, bukan pikiran porno atau jorok atau cabul. Ya, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan mematikan kedagingan kita, saudaraku. Kalau saudara saya masih hidup dalam kedagingan yang akan hancur ini, maka saudara dan saya tidak saleh. Kemudian saudara masih menjalankan agenda hidup saudara. Berarti saudara tidak taat kepada Bapa. Yang harusnya ada di dalam hidup kita adalah agenda dari Allah Bapa. Kehendak dari Allah Bapa. Bukan keinginan kita, bukan agenda kita. Saudara berdoa, saudara beribadah, saudara mencari Tuhan, agendanya apa? Jangan-jangan agendanya supaya saudara, supaya saya sehat, supaya saya dapat kaya, supaya saya diberkati Tuhan, supaya saya menjadi orang yang terkenal. Saudara memiliki agenda pribadi, saudara, kalau begitu. Saudara dan saya harus menyangkal diri dan memikul salib kita. Ini yang dikatakan saleh dan taat. Coba saudara selidiki dalam kehidupan Tuhan Yesus selama dia hidup dalam dunia ini. Saya mau nanya lagi saudara, pernah nggak dia memiliki agenda pribadi? Saya lihat di dalam kitab Matius, Injil Matius, saudara, sampai dengan Injil Yohanes pasal yang terakhir, saya tidak pernah menemukan Tuhan Yesus memiliki agenda pribadi. Nggak ada. Malah Tuhan Yesus ngomong begini, makanan itu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu agendanya. Dan Yesus taat. Yesus mengikutinya. Yesus menyerahkan dirinya, bahkan mati di kayu salib. Ini yang dikatakan kesalehan dan ketaatan yang bisa membangkitkan Tuhan Yesus. Nah, kok saudara dan saya bisa klaim aku pasti nanti mati masuk surga karena sudah dibaptis? Enggak menyelamatkan baptisan, saudara. Baptisan hanya suatu simbol buat kita, suatu pernyataan iman kita, komitmen kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi kalau saudara ingin dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya harus memiliki kehidupan ketaatan dan kesalehan seperti Tuhan Yesus. Jangan sekali-sekali kita klaim, saudara. Jangan main klaim. Soalnya saudara punya asuransi. Tuhan Yesus bukan asuransi, saudara. Klaim, kalau Yesus, aku mati masuk surga. Ya kalau saudara nggak taat, nggak saleh seperti Tuhan Yesus, ya jangan ngomong begitu. Berarti saudara mencobai Tuhan. Pernah saya sampaikan, mencobai Tuhan itu artinya apa? Kita menyuruh Tuhan melakukan yang kita inginkan, itu mencobai Tuhan. Kurang ajar kita nih saudara. Maaf, saya katakan apa adanya. Jangan sekali-sekali memiliki agenda hidup dalam hidup kita. Agenda apalagi agenda yang jahat. Agenda cinta uang, agenda mengejar kekayaan. Waduh, bahaya saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar taat dan saleh seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kesimpulannya saudara. Ya, kita masuk dalam kesimpulannya. Yang pertama kita mendapatkan dari firman Tuhan yang kita selidiki hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus itu hasil dari ketaatan dan kesalehan Tuhan Yesus. Ya kan? Kita sudah baca kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 9 tadi. Oleh karena ketaatan dan kesalehannya, Tuhan Yesus didengarkan doanya oleh Bapa. Saudara dan saya, doa kita bisa didengar oleh Allah Bapa kalau kita taat dan saleh. Kemudian kita bisa memiliki kepastian kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu karena apa? Karena ketaatan dan kesalehan kita. Kalau kita pelajari dalam kitab Kejadian pasal 3, saudara itu, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Kitab Kejadian ini menceritakan tentang pelanggaran dan kejatuhan manusia di dalam dosa. Apa yang terjadi, saudaraku, di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24? Adam dan Hawa, intinya saudaraku,
Intinya, Adam dan Hawa tidak taat. Jadi kejatuhan manusia di dalam dosa, kejatuhan manusia di dalam maut, kematian, itu kan apa? Ketidaktaatan. Nah, kalau kita tidak taat, saudaraku, berarti kita akan mengalami kematian. Tetapi kalau kita hidup dalam ketaatan, kita akan dibangkitkan. Hukumnya sederhana, saudara. Sederhana sekali, tetapi susah dilakukan. Nah, oleh sebab itu pastikan saudara dan saya memiliki ketaatan dan kesalehan seperti Tuhan Yesus taat dan saleh. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dia tidak boleh masuk lagi. Upah dosa ialah maut. Dari satu orang, yaitu Adam, dari pelanggaran, dari ketidaktaatan yang Adam, kita mati. Tetapi dari ketaatannya Tuhan Yesus, satu orang, saudara, sama, satu manusia juga, kita dibangkitkan. Nah, kita pun juga harus sama seperti Tuhan Yesus itu, yaitu taat dan saleh. Kembali lagi ke pertanyaan. Siapa di sini, saudaraku? Saya mau tanya. Siapa yang di sini ingin dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Dibangkitkan oleh Bapa. Pasti semuanya angkat tangan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita memiliki kesalehan dan ketaatan seperti Tuhan Yesus? Nah, yang kedua, saudaraku, ya, jadi kebangkitan kita, seperti Tuhan Yesus bangkit sebagai yang sulung, karena ketaatan dan kesalehan. Baptisan saudara tidak menyelamatkan. Perjamuan kudus yang saudara lakukan tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang menyelamatkan kita. Ketaatan dan kesalehan kita seperti Tuhan Yesus itu. Itu yang menyelamatkan kita. Yang kedua adalah kebangkitan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan alami jika kita tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-22, saudara. 1 Korintus pasal ke-15 ayat yang ke-22. Di sana jelas katakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Saudara ya, karena Adam membuat kita mati, saudaraku, di dalam persekutuan kita dengan Adam, kita mati. Demikian pula semua akan dihidupkan kembali dalam apa, saudaraku? Persekutuan dengan Kristus. Ini jelas. Jadi saudara dan saya ingin dibangkitkan kembali. Saudara dan saya harus memiliki persekutuan dengan Kristus. Tentunya persekutuan dengan apa? Persekutuan dengan Tuhan Yesus adalah persekutuan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Persekutuan di sini digunakan kata-kata yang bersifat bukan komuni atau komunal atau ibadah saja, tidak. Tetapi apa? Merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Gaya hidup saudara setiap hari bagaimana? Saudara datang ke gereja sampai ratusan kali, tapi kalau saudara di luar gereja masih tidak taat, masih munafik, percuma, saudaraku. Jelas, saudaraku ya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kebangkitan yang akan kita alami, kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita harus hidup di dalam kesalehan. Jelas, saudara. Oke? Ketaatan, kesalehan, dan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ingin dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa, saudara dan saya jangan mimpi, jangan berpikir mistik, ya, jangan berpikir langsung bangkit. Enggak, saudara. Kebangkitan kita ditentukan gaya hidup kita. Kebangkitan kita ditentukan ketaatan dan kesalehan kita. Kebangkitan kita ditentukan bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Kebangkitan kita ditentukan bagaimana kita mengikuti gaya hidup Kristus. Itu yang membuat kita bangkit. Sekali lagi saya ingatkan, saudara,
selama Tuhan Yesus hidup dalam dunia ini, tidak ada sama sekali dalam hidupnya agenda pribadi. Bahkan di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Bapa, sekiranya bisa. Tuh, saudara. Tuhan Yesus saja hampir tidak taat, saudara. Hampir saja tidak taat. Saya berpikir gini, saudara. Seandainya kalau malam di Getsemani itu Tuhan Yesus ngomong gini sama Bapaknya. Bapak, nggak sanggup dah. Ngapain saya mesti mati buat manusia dosa ini? Mengerikan, udah, nggak usah. Saya nggak mau. Maka tidak akan ada keselamatan bagi kita. Tetapi sekali lagi kabar gembira, Tuhan Yesus taat dan saleh sampai mati. Tuhan Yesus ngomong sama Bapa, sekira bisa jalan maut ini lalu kepadaku, tetapi biarlah kehendakmu ya jadi. Itu adalah ketaatan dan kesalehan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sikapi kebangkitan Tuhan Yesus bukan untuk menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan hidup kita, bukan menyenangkan daging kita. Daging kita akan hancur, daging kita akan mati, daging kita akan hancur, tetapi kita akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam ketaatan, kesalehan, dan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Allah Bapa memberkati kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan malam ini. Pagi ini, saudaraku, malam pagi ini dengan kasih daripada Tuhan kita sampaikan sebuah pujian, kita akan pujian karena salibmu Tuhan, ku hidup dan ku menang. Setelah itu saya serahkan waktu bagi hambanya ini untuk menutup dalam doa dan membawa Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Engkau yang sanggup melakukan mujizatmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Sekali lagi katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari saudara kasih di dalam Tuhan, kita teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing pada siang ini. Sudahkah saudara dan saya memiliki kepastian dan keyakinan akan dibangkitkan? Kalau jawaban saudara belum, mari datang kepada Kristus. Oleh karena ketaatan dan kesalehan Tuhan Yesus, Dia dibangkitkan oleh kuasa Allah Bapa. Dia mengalahkan maut. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepastian dan pengharapan buat kita bahwa akan ada kebangkitan. Tetapi pertanyaannya pada siang ini adalah,
Apakah saudara memiliki kehidupan yang taat dan saleh seperti Tuhan Yesus itu? Tidak ada agenda pribadi, saudara. Kita tidak menjadikan Tuhan dari sumber harta. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemuas kebutuhan jasmani kita. Jangan sampai kita klaim janji-janji Tuhan seperti kita klaim asuransi. Minta kekayaan, minta berkat jasmani terus. Tetapi saudara lupa, Tuhan Yesus dibangkitkan bukan karena Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus ketaatannya dan kesalehannya itu yang membuat dia dibangkitkan. Ingat saudara, pada saat Yesus hidup dalam dunia ini, dia adalah manusia sejati, sama seperti saudara dan saya. Jangan anggap kebangkitan Tuhan Yesus itu sesuatu yang mistik, sesuatu yang ajaib dahsyat. Kebangkitan Tuhan Yesus karena ketaatan dan kesalehannya. Dia setia sampai mati di kayu salib. Tidak ada agenda pribadi dalam hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat mengikuti kehendak Bapa, menyenangkan hati Tuhan. Adam jatuh dalam dosa karena tidak taat. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada jalan Tuhan, hodosnya Tuhan. Hidup di dalam ketaatan kesalehan. Maka saudara dan saya akan mengalami kebangkitan sama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang ini. Tuhan menyertai kami. Tuhan mengingatkan kami bahwa ada kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan memberikan kami kepastian dan pengharapan adanya kebangkitan. Tuhan Yesus memberikan teladan kemenangan atas maut. Maka kami yakin ada kemenangan atas maut. Tuhan pun juga memberikan teladan ketaatan dan kesalehan-Mu Tuhan sampai mau mati di kayu salib. Itu semua karena Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai hidup mereka. Tuhan mengubah pola pikir mereka untuk lebih mencintai Tuhan Yesus, lebih hidup seperti Yesus hidup, memikirkan apa yang Yesus pikirkan, memperkatakan apa yang Yesus perkatakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau juga memberikan hikmat bagi jemaat-Mu, memiliki hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat, menjaga kehidupan kesehatan mereka. Tuhan memberikan hikmat untuk bekerja, rajin bekerja dan belajar Tuhan. Kami tidak mau klaim lagi Tuhan. Kami tidak mau dimanjakan oleh kasih yang memanjakan. Tapi kami ingin memiliki kasih Bapa yang tegas. Kasih Bapa yang sangat mendidik kami, mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. Sertai kehidupan kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Allah. Ya, terima kasih kepada Pak Santoso yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita meresponi setiap kebenaran yang baru kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Santoso. Iya, sebelum kita pulang Bapak Ibu, atau sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini atau hari Sabtu ini Bapak Ibu, khususnya pemerintah Tangerang Selatan sudah membuat satu aturan kepada kita, dan saya berharap Bapak Ibu bahwa aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, bagaimana pembatasan saudara-saudara sosial kita ya, saya berharap kita sebagai jemaat untuk memberikan kepedulian, betul-betul Bapak Ibu tanggap ini ya saudara-saudara,
betul-betul Bapak Ibu memperhatikan pemberitahuan dari pemerintah yang bersangkutan dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sekali lagi saya berharap kita semua jemaat memperhatikan hal ini. Nah, untuk itu saya mau sampaikan kepada kita bahwa jangan kita keluar, maksudnya keluar rumah kalau memang itu tidak perlu Bapak Ibu ya. Kecuali mungkin kalau Bapak Ibu mau belanja makanan atau mau beli sayuran, ya bolehlah. Dan juga saudara-saudara, jangan kumpul bareng dengan banyak orang, ya. Jangan kumpul bareng dengan banyak orang, siapapun itu Bapak Ibu. Ya kecuali dengan keluarga yang ada di rumah itu mungkin cerita lain. Ya kalau dalam satu rumah itu banyak, ceritanya lain. Tetapi jangan berkumpul dengan orang-orang lain gitu, saudara. Walaupun itu keluarga kita, om tante, ya kakek, ya nenek kita, saudara-saudara, saya berharap kita jangan berkumpul dulu bersama-sama dengan mereka. Lalu juga Bapak Ibu, mari kita biasakan untuk memakai masker Bapak Ibu ya. Entah di rumah juga, ya kalau saudara mau keluar rumah atau di depan rumah, biasakan kita untuk memakai masker Bapak Ibu ketika kita ngobrol dengan orang lain. Lalu juga saudara-saudara, ya jangan lupa makan vitamin lah ya. Kalau ada vitamin C, lebih baik kita makan vitamin C. Lalu berusahalah kita untuk menjaga sebisa mungkin, menjaga kesehatan kita Bapak Ibu ya. Dan tentunya kita juga harus rajin cuci tangan Bapak Ibu, belajar rajin cuci tangan, memakai hand sanitizer saudara, supaya kita juga tidak akan tertular dengan virus COVID-19. Jadi selain kita berdoa, kita lakukan Bapak Ibu aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu. Satu pujian kita mau katakan di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi sama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk masih bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan kebenaran Tuhan. Kami percaya ini kasih karunia-Mu yang besar di tengah-tengah krisis yang dialami oleh banyak orang, termasuk kami semua jemaat yang ada di gereja kami di Pamulang 2. Tuhan terima kasih kalau kami masih bisa mengikuti siaran ini Tuhan, itu anugerah-Mu, itu kasih setia Tuhan. Bapa Surgawi, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Hamba berkatakan berkat kesehatan bagi seluruh umat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Anugerah Allah turun atas mereka. Mungkin ada anak-anak kecil kami atau anak sekolah minggu yang sakit, mungkin ada anak remaja ataupun orang-orang tua yang dalam keadaan sakit. Tapi kami perkatakan dengan iman kami di dalam nama Yesus, mereka sembuh Tuhan. Bukankah kuasa kebangkitan-Mu sudah dinyatakan bagi kami? Kuasa kebangkitan-Mu itu juga yang menyembuhkan keadaan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa Tuhan, dalam masa-masa sulit yang sementara kami alami, bahkan semua orang alami,
Tuhan tetap pelihara setiap umat-umat-Mu Tuhan, siapapun kami, umat Tuhan di gereja kami, bahkan di mana saja mereka berada, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap sempurna atas kami. Tuhan, Amba berkatakan juga berkat Tuhan pelihara soal makan minum kami, sementara kami semua menghadapi masa-masa yang sulit. Kami percaya Tuhan, kalau orang Israel Tuhan bisa mengirim roti dari surga dan memberi makan kepada orang Israel, dan juga Tuhan mampu memberi makan hamba-hamba-Mu Tuhan dalam masa-masa kesukaran. Tuhan membuat mujizat. Elia Tuhan memberikan makanan lewat burung gagak. Tuhan, pertolongan yang sama, pertolongan yang sempurna, mujizat yang luar biasa juga akan kami alami. Semua umat Tuhan akan mengalami hal yang luar biasa pada masa-masa sukar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, atau kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita akan terima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, turunkan segala berkat-Mu atas kami semua. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kami semua Tuhan, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu, dan ibadah kita sudah selesai. Haleluya. Oke.